Di video kali ini kita akan melanjutkan materi pendalaman materi TIU untuk yang hitung cepat. Nah, ini adalah part 2-nya. Soal ke-21, jika X sama dengan 30%, Y sama dengan 1/4, dan Z sama dengan 0,45, dan A sama dengan X dikurang Y, B sama dengan Y per Z, dan C Z per X. Maka pernyataan yang benar adalah, jadi kita ubah terlebih dahulu yang si X ini ke bilangan desimal. Jadi 30% itu sama saja dengan 0,3. Si Y-nya ini 1/4 ini sama dengan 0,25, ya kan? Sedangkan Z-nya sama dengan 0,45. Nah, sebenarnya untuk yang si X ini boleh saja kita taruh di sini 0,30, ya. Nah, sekarang diketahui di soal bahwa nilai A itu sama dengan X dikurang Y, yaitu 0,30 dikurang 0,25. Nah, kita kurangkan. Jadi 0,30 di sini 0,25. Kita kurangkan. 0 dikurang 5 nggak bisa, kita pinjam 1 di angka 3 ini. Jadinya adalah 10 kurang 5. 10 kurang 5 adalah 5. Nah, di angka 3 ini kita sudah pinjam 1, sehingga tersisa 2. 2 dikurang 2, 0. Ya kan? 0 dikurang 0, 0. Jadi nilai A-nya adalah 0,05. Kemudian nilai yang B itu adalah Y per Z. Nah, Y-nya adalah 0,25 per 0,45. Nah, di sini angka di belakang komanya sama-sama dua angka di belakang koma, ya kan? Nah, sehingga karena dia sama, jadi kita tulis boleh seperti ini, 25 per 45. Atau masing-masingnya kita kali 100. Pembilang kita kali 100, penyebutnya juga dikali 100. Ini habis dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 45 dibagi 5, 9. Jadi si B ini adalah 5 per 9 atau 0,555 dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu si C-nya. C sama dengan Z per X. Z-nya berapa? 0,45 dibagi X, yaitu 0,30. Nah, sama caranya untuk menentukan si B ini tadi. Kita kali 100, ya kan? Atau karena dia sudah sama-sama dua angka di belakang koma, tinggal tulis 45 per 30. Nah, 45 dan 30 ini sama-sama habis dibagi 15. 45 dibagi 15 adalah 3. 30 bagi 15, 2. Jadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu adalah 1 setengah. Ya kan? Nah, dari nilai-nilai ini, si A-nya 0,05. Kemudian si B-nya adalah 0,55. Dan C adalah 1,5. Sehingga nilai C itu lebih besar dari nilai B. Dan nilai B juga lebih besar dari nilai A. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Soal yang ke-22, 16,2 per 3% dikali 10,5 dikali 22 per 7 adalah. Nah, sangat membantu sekali kalau kita mahir dalam menggunakan ini. Dalam bentuk persen kita ubah ke pecahan biasa. Ya kan? Seperti contoh soal kita ini, 16,2 per 3%. 16,2 per 3% ini sama dengan 1 per 6. Kemudian 10,5. Nah, ini boleh kita tulis seperti ini. 10,5 kali 2 bagi 2 ya. Nah, 2 bagi 2 kan 1. Jadi 10,5 kali 1 itu kan hasilnya sama aja. Ya, cuman kita modifikasi sedikit supaya dalam perhitungan kita lebih memudahkan. Jadi 10,5 kali 2 adalah 21 per 2. Selanjutnya 22 per 7. Ini kita ubah ke pecahan biasa.
7 kita kalikan 2, yaitu 14, kemudian kita tambahkan dengan 2 bagi, nah penyebutnya tuh 7. 16 per 7. Nah, sehingga soal ini, ya kan, 16 2 per 3% dikali 10,5 dikali 2, 2 per 7. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. 1 per 6 dikali 21 per 2 dikali 2, 2 per 7 adalah 16 per 7. Ya kan? Nah, kemudian yang 2 sama 16 sama-sama dibagi 2. Ini tinggal 1, ini 8. Ya kan? 21 bagi 6 sama-sama bagi 3. Dapat 7, di sini dapat 2. Nah, 7 dengan 7 habis. Sehingga yang tersisa 8 per 2, yaitu 4. Jawabannya yang C. Soal yang ke-23, hasil dari 49 kuadrat dikurang 39 kuadrat adalah, nah ini sudah di part 1. Kita tulis rumusnya, A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan kita jumlahkan A plus B, kemudian kita kalikan dengan pengurangannya, yaitu A kurang B. Ini perlu diingat ya. Nah, hafalkan. Ini sangat membantu kita dalam mengerjakan soal yang seperti ini. Karena kalau kita cari satu-satu, ini menghabiskan waktu. Jadi, 49 kuadrat dikurang 39 kuadrat, ini sama dengan kita tambahkan 49 ditambah 39, kita kalikan dengan pengurangannya. 49 tambah 39 adalah 88, kali, ya 49 dikurang 39 adalah 10, jadi 880. Jawabannya yang D. Soal yang ke-24, hasil pembagian berikut. 24 tambah 38, ini hasilnya berapa? 60, 62. Selanjutnya kita tambahkan dengan 6 tambah 4, yaitu 10. Sehingga yang dalam kurung itu adalah nilainya adalah 70, 72. Nah, 72 kita bagi 4. Dapatlah 8, 18. Jawabannya yang C. Soal ke-25, 8 kali 9 dibagi 9. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian ataupun perkalian. Karena perkalian dan pembagian sama-sama kuat, maka kita boleh mengerjakan mau perkalian ataukah pembagiannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan gampang aja ya. 9 dibagi 9 ya 1 kan. Nah, sehingga ini nggak ada lagi. Ya, 8 kali 1, 8. Ditambah, ya kan, 4 dikurang 3, 1. 5 tambah 1, 6. Sama dengan nilai P. 8 tambah 6 adalah 4, 14. Jadi jawabannya yang E. Soal ke-26 diberikan A 25%, B 15%, C 40%, dan D sisanya. Jadi total itu ada 100% ya. Jadi sisanya adalah si D ini. 100%, kita kurangkan dengan 25%, kurang lagi 15%, ya, dikurang 40%. 100 kurang 25, 75, kemudian 75 kurang 15, 60. 60 dikurang 40 adalah 20%. Ya. Nah, diketahui di soal bahwa nilai X sama dengan A per B. A-nya adalah 25%. Dibagi dengan B. B-nya adalah 15%. Nah, karena pembagian, persen-persennya habis. Ya, 25 bagi 15, ini kita bagi 5. Dapat 5, ini dapat 3. Jadi 5 per 3. Kemudian nilai Y adalah C per D. C-nya 40%, dan D-nya adalah 20%. Sama-sama habis dibagi, persennya kita coret aja. Nolnya juga, ya, sehingga yang tersisa 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, si X-nya di sini ada 3. Karena kita ingin membandingkan siapa yang lebih besar, maka di sini kita kali 3, supaya penyebutnya ada angka 3, ya kan? 3 bagi 3 kan 1, 2 kali 1 kan tetap 2. Nah, jadinya adalah 6 per 3. 6 per 3 juga tetap 2, ya kan? Nah, di sini sudah ada 3, di sini juga sudah ada 3. Nah, kalau untuk mencari
siapa yang lebih besar atau perbandingannya, ya kita abaikan aja, ya, karena penyebutnya sama-sama 3. Maka dari sini X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 6, sehingga nilai X lebih kecil dari nilai Y. Ya, jawabannya yang B. Soal ke-27, jika M sama dengan 7/2X tambah 6 dan N sama dengan 3/2X tambah 2, maka pernyataan yang benar adalah, kalau kita buat ulang bahwa nilai M sama dengan 7 bagi 2 itu adalah 3,5. Jadi 3,5X ditambah 6. Sedangkan N, 3/2 itu sama dengan 1,5. Jadi 1,5X tambah 2. Nah, untuk jawaban yang A, 2 kali M ditambah N. Jadi, kita harus mencari 2 kali M. Nah, semuanya ini kita kali 2. 2 dikali 3,5X adalah 7X. Ditambah 2 kali 6, 12. Ya kan? Ditambah N nantinya. Ini sama dengan 12. Ya, untuk jawaban yang A. Jadi 2M, kita substitusikan ke sini, 7X ditambah 12 ditambah N. N-nya adalah 1,5X tambah 2. Apakah hasilnya sama dengan 12? Kita lihat dulu. 7X ditambah 1,5X. Jawabannya adalah 8,5X ditambah 12 tambah 2, 14. Nah, ternyata tidak sama dengan 12. Nah, sehingga jawaban yang A itu bukan jawaban yang tepat. Nah, kemudian kita uji jawaban yang B. Jadi M dikurang N dikurang 2X sama dengan 4. M-nya kita substitusikan. 3,5X ditambah 6 dikurang. Nah, kita kurung karena di sini ada 2 suku ya. Jangan lupa kita kasih tanda kurung. 1,5X tambah 2 dikurang dengan yang ini, 2X. Apakah hasilnya sama dengan 4? Mari kita buktikan. Jadi 3,5X ditambah 6 dikurang, ya kan? Ini kita buka kurung, 1,5X. Ini negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif 2. Dikurang 2X sama dengan 4. Ya, jadi 3,5X dikurang 1,5 hasilnya adalah 2X. Ditambah 6 dikurang 2, 4. Ya kan, di sini masih ada dikurang 2X sama dengan 4. Nah, 2X dikurang 2X habis. Jadi 4 sama dengan 4. Nah, ternyata jawaban yang tepat adalah yang B. Silakan kalau mau buktikan jawaban C, D, dan E itu juga merupakan jawaban yang salah. Ya kan? Apalagi yang D. Kalau kita kalikan, di sini muncul X kuadrat. Nah, itu sangat tidak mungkin sekali ya kan? Oke, jadi jawabannya yang B. Soal ke-28, akar dari 8/12. Kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan 9/27 dikuadratkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini 8/12, ini sama-sama dibagi 4. 2/3, ya kan? Jadi 2/3 kuadrat dibagi dengan 9/27 sama-sama dibagi 9, yaitu 1/3 kuadrat, ya kan? Nah, karena dia kuadrat, sama-sama kuadrat, nah ini kita boleh tulis seperti ini ya. 2/3 kuadrat per 1/3 kuadrat, ya kan? Atau 2/3 per 1/3, nah kita kuadratkan. Di luar, tapi kita kasih kurung. Diakarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya akar dari A kuadrat, ini sama saja dengan A. Sehingga akarnya hilang di sini. 2/3 per 1/3. Ya kan? Karena posisi 3-nya sama, maka kita coret aja. Nah, 2/1 ya, 2. Ya, jadi jawabannya yang B. Atau pengen pakai cara lain juga boleh. Seperti ini. Misalnya ya.
Ini sudah kita sederhanakan, 8 per 12 menjadi 2 per 3 kuadrat. Dibagi dengan 1 per 3 kuadrat. Kita kuadratin, 2 kuadrat adalah 4 per 3 kuadrat, 9. Dibagi 1 kuadrat, 1 per, nah di sini 9, karena 3 kuadrat. Nah, ini perlu diingat bahwa 4 per 9 kita akan mengubah ke perkalian, maka pembaginya di sini kita balik. Jadi 9 per 1. Nah, ini saling menghabiskan. 4 per 1 kan 4. Jadi akar dari 4, 2. Nah, hasilnya sama. Soal ke-29, hasil dari ini. Nah, jadi 0,125 itu sama dengan 12,5% atau sama dengan 1 per 8. Sedangkan 81 per 3% itu sama dengan 1 per 12. 0,24 sama dengan 24 per 100. Jadi kalau kita kalikan, 0,125 adalah 1 per 8 dikali dengan 8 1 per 3% adalah 1 per 12 kali 24 per 100. Ya. Nah, ini kita lihat sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 24 bagi 12, 2. Nah, ternyata 2 dengan 8 habis dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Ya kan? Sehingga yang tersisa adalah 1 kali 1 kali 1, 1. Di sini, 4 kali 100. Atau kita bisa buat seperti ini, 1 per 4 dikali 1 per 100. Nah, ingat bahwa 1 per 4 itu adalah 0,25, ya kan? Dikali 1 per 100, atau 0,25 per 100. Nah, sekarang 0,25-nya kita tulis ulang, karena dibagi 100, geser komanya 2 angka di sini ya. Jadi 1, 2. Nah, posisi komanya di sini. Ya. Nah, di sini kita isi 0. Jadi jawabannya adalah, karena ada komanya di sini ya, 0,0025. Nah, komanya di sini hilang ya, karena sudah kita geser 2 ke depan. Ya, kalau dibagi 1000 berarti geser 3 ke depan. Ya, jadi jawabannya yang D. Soal yang ke-30, diberikan nilai 16P ditambah 2Q per R sama dengan 6. Jika P sama dengan 1 per 3 R, ya, P sama dengan 1 per 3 R, nah ini kita kali silang, sehingga R sama dengan 3P. Sedangkan Q bernilai 4, maka nilai P ditambah R ditambah Q. Nah, kita buat yang diketahui di soal adalah 16P ditambah 2Q per R sama dengan 6. Jadi 16P ditambah 2 kali Q. Q-nya adalah 4, berarti 2 kali 4 per R. R-nya adalah 3P sama dengan 6. Ya kan? Jadi 16P ditambah 8 sama dengan, ini kita kali silang. 6 dikali 3P adalah 18P. Sehingga kita kumpulkan yang sejenis, 8 sama dengan 16 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 18P dikurang 16P. 8 sama dengan 2P. Sama-sama bagi 2, jadi 8 bagi 2 ini juga dibagi 2. Dapatlah nilai P-nya, yaitu 4. Dan Q-nya juga sudah dapat, yaitu 4. Ya. Nah, sekarang nilai R itu adalah 3 kali dari P. R sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Nah, pertanyaan soal adalah P ditambah R ditambah Q. Jadi P-nya 4 ditambah R 12 ditambah Q 4. Ya kan? Ini 16 tambah 4, 20. Jadi jawabannya yang D. Soal ke-31, 7 per 33 dari, berarti kita kali 1023. Ya,
Sama-sama kita bagi 33, dapat 31, di sini sah 1. Jadi 7 kali 31 adalah 217 per 1. Tetap aja 217, yang C jawabannya. Soal ke-32, 8 dikali 50 bagi 20, ditambah dengan 65 kurang 95. Jadi ini kita coret nolnya, ya, sama-sama dibagi 2, 4, di sini 1. Jadi 4 kali 5 adalah 20, ditambah dengan 65 dikurang 95 adalah minus 30. Jadi ini kita kalikan 20, ya kan? Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. 20 kurang 30, hasilnya negatif 10. Jawabannya yang C. Soal 33, hasil dari 10 kali 11 tambah 99 dikurang 20 dibagi 3. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam kurung. Tapi perlu dilihat juga bahwa yang di dalam kurung itu ada perkalian. Maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah bagian perkaliannya. Ya, 10 dikali 11 adalah 110. Kemudian kita tambahkan dengan 99 dikurang 20, yaitu 79. Ini bagian yang di dalam kurung. Kemudian bagi 3. 110 tambah 79 adalah 189. Nah, 189 ini yang kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 63. Jawabannya yang D. Soal yang ke-34. 2 dikurang 1/2. Nah, 1/2 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1/2 ini sama dengan 2 kita kalikan dengan 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2. Jadi, yang kurung pertama ini adalah 2 dikurang 3/2. Ini boleh per 1, ya kan? Karena 2 bagi 1 kan 2. Nah, cara menyelesaikan ini adalah kita kali silang. Jadi 2 kali 2 adalah 4, dikurang dengan 1 kali 3, yaitu 3 per 1 kali 2, 2. Jadinya adalah 4 kurang 3 adalah 1, 1/2. Jadi kurung yang pertama itu adalah 1/2. Kemudian kurung yang kedua. 2 dikurang 1/3. Jadi 1/3 ini sama dengan 3 kali 1 tambah 1, 3 kali 1, 3, ditambah 1, 4. Jadinya adalah 4/3. Nah, sehingga nilai dari 2 dikurang 4/3, nah ini kan 2/1, kita kali silang aja, 3 kali 2, 6. Dikurang 4 kali 1 adalah 4 per 1 kali 3, 3. 6 kurang 4, 2/3. Jadi di sini kita kali 2/3. Kemudian kurung yang ketiga, di sini 1/4. Ya, 1/4 ini sama dengan 4 kali 1 tambah 1 adalah 5. 5/4. 2 dikurang 5/4. Ini kita taruh per 1 ya. 4 kali 2, 8. Dikurang 1 kali 5 adalah 5/4. Sama dengan 8 kurang 5, 3/4. Di sini kita buat 3/4 dikali titik-titik, ya kan? Kali. Yang ini kan sudah kelihatan ya polanya. 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4. Jadi di sini kita lihat ya. 1/2 di sini, ya kan? 2/3, ya kan? Di sini ada 3, berarti per 3, ya. Duanya dari mana? Duanya ya mengikuti pola 1 kali 2 kali 3. Berarti untuk yang terakhir ini adalah berapa? Ya, pembilangnya adalah 353 per 354, ya kan? Nah, nilai-nilai ini kita coret nih. Nanti 4 juga bakalan habis dengan yang di sini, yaitu 4/5 nanti seterusnya, ya kan? Kemudian 353 juga habis di sini, 353, di sini 352, nanti saling menghabiskan. Nah, sehingga yang tersisa adalah 1/354.
Yang jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 35. 16,2/3% dari P. Jadi 16,2/3% dari P. Berarti kita kalikan dengan P. Adalah itu sama dengan 13. Maka nilai P berapa? Nah, ini harus ingat tabel juga ya. Bahwa nilai dari 16,2/3% itu sama dengan 1/6 kali P. Sama dengan 13. 6-nya kita kali silang ke sini, jadi 1 kali P ya P, ya kan? 13 kali 6. 13 kali 6 adalah 78. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal ke-36, jika A tambah B kuadrat sama dengan 36 dan A dikurang 2B sama dengan 18, maka hasil kali A dan B adalah. Jadi A tambah B kuadrat sama dengan 36. Jadi A tambah B sama dengan, karena di sini kuadrat, kita akarkan ruas kanannya, yaitu akar dari 36. Sehingga dapatlah nilai A plus B adalah 6. Ya kan? Satu lagi, di soal diketahui bahwa A dikurang 2B sama dengan 18. Nah, supaya variabel A-nya kita hilangkan, maka tanda di sini adalah negatif. Jadi A dikurang A nanti kan habis, ya kan? 0. Nah, di sini B, di sini negatif, dan di sini juga negatif. Jadi negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Jadi B plus 2B. 3B. 6 dikurang 18 adalah negatif 12. Sehingga nilai B adalah negatif 12 bagi 3. Sehingga B sama dengan negatif 4. Nah, ini nilai B-nya. Kemudian akan kita cari nilai A menggunakan persamaan A tambah B sama dengan 6 juga boleh, atau ini juga boleh. Ya, saya pilih persamaan A tambah B sama dengan 6. Jadi A ditambah negatif 4 sama dengan 6. A dikurang 4, ya kan, negatif kali, positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya negatif, sama dengan 6. Jadi A sama dengan 6, kita pindah ruas negatif 4 ke ruas kanan, maka tandanya menjadi positif. Jadi nilai A sama dengan 6 tambah 4, yaitu 10. Nah, pertanyaan soal hasil kali A dan B. Jadi A kali B sama dengan A-nya 10, kita kalikan dengan negatif 4 untuk nilai B-nya. Jadi 10 kali negatif 4 adalah negatif 40. Jadi jawabannya yang D. Soal ke-37, 56 dikali 4 bagi 8 kurang 3. Nah, di sini perlu hati-hati ya, karena perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Kemudian di sini kurang 3, maka yang kita selesaikan adalah perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu. Ya, di sini kita kurungkan nih, karena sama-sama kuat dibandingkan dengan pengurangan. Sehingga 56 kali 4 bagi 8, terakhir kita kurang 3. Nah, ini kan habis ya. Sama-sama dibagi 4, 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. 56 bagi 2 adalah 28. Kemudian kita kurangkan dengan 3. Nah, hasilnya adalah 25. Jawabannya yang A. Nomor 38 juga seperti itu. Kita kurungkan yang ini ya. Ini 41 ya tadi. Nggak kelihatan. Nah, jadi 82 kali 2 bagi 41, baru terakhir kita kurang 9. 82 bagi 41, sama-sama bagi 41. 82 bagi 41 hasilnya 2, 41 bagi 41, 1. Sehingga 2 kali 2 per 1 adalah 4, dikurang 9 yang di sini. Jadi 4 dikurang 9 adalah min 5. Jawabannya yang C. Soal ke-39, C sama dengan A ditambah 3B per AB. Nah, sedangkan nilai A dan B sudah diketahui di soal, yaitu untuk A-nya 5, B-nya 3. Sehingga kita dapat menentukan nilai C-nya sekarang. C sama dengan A, ya, A-nya adalah 5. Ditambah 3 kali B, berarti 3 kali 3. Per A dikali B, berarti 5 kali 3. Maka nilai C 5 ditambah 3 kali 3 adalah 9 per 15.
5 tambah 9, 14 per 15. Nah, yang ditanya nilai dari A plus B per C, ya kan? Nah, ini sama saja artinya A ditambah B dibagi dengan C, gitu ya. A ditambah B, 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8. Dibagi dengan nilai C, 14 per 15. Nah, 8 itu sama saja dengan 8 per 1. Nah, karena di sini pembagian, kita rubah ke perkalian. Kita kali dengan, nah jangan lupa pembaginya di sini kita balik. Jadinya adalah 15 per 14. 8 dengan 14 habis dibagi 2. Ya, 8 bagi 2, 4. 14 bagi 2, 7. Jadi, 4 kali 15 adalah 60. 1 kali 7, 7. Nah, sekarang 60 per 7 kita ubah ke pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Kita cari kelipatan 7 yang mendekati 60. Boleh sama, tetapi tidak boleh lebih dari 60. Nah, kelipatan 7 yang dekat ke 60 adalah 56. Nah, sisanya berapa supaya jadi 60? Yaitu 4 per 7. Nah, sehingga ini kita bisa membuat menjadi 56 per 7 ditambah 4 per 7. 56 bagi 7 adalah 8. Ditambah 4 per 7, ya 8, 4 per 7. Jawabannya yang A. Soal berikutnya, soal ke-40. 0,3636 dibagi 0,18 dikali 25% ditambah 1 per 4. Jadi kita buat ulang, 0,3636 dibagi 18, 0,18, kita kalikan dengan, nah 25% itu sama saja dengan 1 per 4, ditambah 1 per 4. Nah sekarang, ini kan yang pembilangnya 4 angka di belakang koma, sedangkan penyebut 2 angka. Nah, maka kita tambah aja 0 di sini. Nah, hasilnya sama aja, ya. Karena 0,18 ini sama saja dengan 0,1800. Boleh. Mau ditambah 0 satu lagi juga boleh. Karena kita ingin menyamakan bahwa di sini 4 angka di belakang koma, ya kita tambah 0-nya 2 kali. Jadi karena sama-sama sudah 4 angka di belakang koma, maka yang kita ambil adalah 3636 per 1800 dikali. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. Jadi pembilangnya kita tambahkan 2 per 4. 3636 bagi 1800, ya. 3636 bagi 18, sama-sama dibagi 18 aja. Ini 202. Nah, ini bagi 18 jadinya 100, ya kan? Di sini 1. Ada nolnya 2. Jadi 202 per 100 dikali dengan 2 per 4 sama-sama dibagi 2. Ini dapat 1, ini dapat 2. Jadi di sini adalah setengah atau 1 per 2. Nah, lalu yang ini kita sama-sama bagi 2 supaya memudahkan ya. Ini kita bagi 2 adalah 101, ya kan? Ini dapatnya 1. Jadi 101 per 100. Nah, untuk membagi 100 kita tulis aja. Pembilangnya di sini adalah 101. Maka kita buat angkanya dari ini. Komanya kita hitung dari angka 1 ini. Jadi 1, 2. Nah, maka posisi komanya adalah 1 di sini ya. 1,01. Jadi jawabannya yang C. Soal ke-41, jika P bilangan yang menyatakan, jadi P adalah bilangan yang menyatakan 16 2 per 3% dari. Nah, dari itu kita kali, dari 18. Ya, kita sederhanakan dulu bahwa P sama dengan, nah ini kita gunakan tabel ya. 16 2 per 3% adalah 1 per 6 kali 18. 1 kali 18 bagi 6, dapatnya 3. Kemudian, Q sama dengan menyatakan bilangan yang menyatakan 2 per 5 dari 25. Kita coret ya, sama-sama habis dibagi 5. Ini 1. 2 kali 5 bagi 1 adalah 10, sehingga nilai P lebih kecil dari nilai Q, karena P-nya adalah 3, sedangkan Q-nya adalah 10. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Soal ke-42, akar dari akar 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Perlu diingat bahwa kalau ketemu A dipangkatkan dengan M, kita kalikan lagi dengan A pangkat N, ini pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Kemudian, akar A pangkat M, nah di sini N, akar pangkat N dari A pangkat M, ini sama dengan A, ya, pangkat M per N. Nah, ini sifat pada pemangkatan. Nah, perlu diingat juga ini ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan yang 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Ini sama dengan berapa? Pangkatnya yang kita jumlahkan. Jadi 5, 2 tambah 5, 7 tambah 3 adalah 10. Jadi akar dari akar 5 pangkat 10. Nah, sekarang yang ini, ya, akar dari 5 pangkat 10. Kalau tidak ditulis di sini angkanya, berarti nilainya adalah 2. Nah, jadi hasilnya adalah 5, 10 per 2. Jadi 5 pangkat 5. Yang di dalam yang hijau ini. Jadi hasilnya adalah akar dari 5 pangkat 10 adalah 5 pangkat 5. Jadi 5 pangkat 5, ya kan? Nah, di sini juga tidak ditulis, berarti kita ambil 2 ya. Memang ketentuannya sudah seperti itu. Jadi akar dari A itu sama dengan A pangkat setengah, ya. Atau di sini akar dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per 2. Nah, jadi yang ini 5 pangkat 5 per 2. Nah, 5 pangkat 5 per 2 itu sama saja dengan 5 pangkat 2,5. Atau 5 pangkat 2, ya kan, ditambah setengah. Ya, jadi 5 pangkat 2. Nah, kalau kita kembalikan seperti ini sifatnya, kita kalikan, ya kan? Dari sini jadinya 5 pangkat 2 ditambah setengah. Jadinya adalah 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah. Ya, ini 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikali dengan, nah ini kan kita sudah buat di sini. Bahwa 5 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 5. Atau di sini 25 dikali akar 5 adalah 25 akar 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ke-43, nilai dari akar 125 ditambah 2 akar 5 dikurang akar 80 adalah, nah, caranya adalah kita buat bilangan yang bisa diakarkan. Yang 125 ini adalah 25 kali 5. Ditambah, ini tetap karena tidak bisa lagi, kita jadikan bilangan kuadrat yang bisa diakarkan. Jadi tetap aja 2 akar 5. Dikurang akar 80 itu adalah 16 kali 5. Ya kan? Nah, ini sama saja artinya 25 dikali akar 5. Ditambah 2 akar 5 dikurang akar 16 kali akar 5. Nah, akar 25 adalah 5. 5 dikali akar 5, 5 akar 5. Ditambah 2 akar 5 dikurang akar 16 adalah 4. Ya, 4 akar 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dan mengurangkannya. Nah, karena di sini sudah sama, jadi yang kita ambil adalah 5 di sini ditambah 2 dikurang 4. Kita kurungkan, dikasih akar 5 di belakangnya. Jadi 5 tambah 2, 7. 7 dikurang 4 adalah 3. 3 akar 5. Jawabannya yang A. Soal yang ke-44, bentuk sederhana dari P kuadrat ditambah PQ ditambah 2P akar PQ per akar P ditambah akar Q. Nah, ini kalau kita lihat, di sini ada P kuadrat. P kuadrat itu artinya adalah P kali P ditambah PQ ditambah
2P akar PQ per akar P ditambah akar Q. Nah, yang di atas atau pembilangnya di sini masing-masing ada P. Nah, maka kita keluarkan P-nya. Jadi P dalam kurung. Nah, di sini tersisa P ditambah. Di sini sisa Q. Ditambah sisa di sini 2 akar PQ per akar P ditambah akar Q. Dan perlu kita ingat juga bahwa kalau seandainya P ditambah Q, kita kuadratkan. Ini sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Nah, sekarang kalau seperti ini, akar P ditambah akar Q, kita kuadratkan, ini sama dengan akar P kuadrat ditambah akar Q kuadrat ditambah 2 kali akar P akar Q. Ya. Kalau kita sederhanakan, akar kalau dikuadratin, jadi akar A kuadrat ini sama dengan A. Jadi di sini P ditambah Q. Ya, ditambah 2. Nah, sekali lagi, akar A dikali akar B ini sama saja dengan akar AB. Nah, yang di sini jadi akar dari 2PQ. Ya. Nah, sehingga soal kita ini dapat kita ubah menjadi P dan ini, ya kan? Kan sama dengan yang ini. Jadi tinggal kita ganti akar P ditambah akar Q kuadrat per akar P ditambah akar Q. Gitu kan? Nah, yang kuadrat ini boleh kita tulis seperti ini. Akar P ditambah akar Q, karena kuadrat, ya 2 kali nulisnya. Per akar P ditambah akar Q. Nah, coret aja yang ini. Karena sama-sama habis dibagi, ya kan? Sehingga yang tersisa adalah P dalam kurung akar P ditambah akar Q. Jadi jawabannya yang B. Soal yang ke-45. Hasil penjumlahan 33 1/3 itu, yang ini, sama dengan 1/3. Dari itu adalah kali. Jadi kita kali 66. Dan itu penjumlahan. Ya, 37,5% ini sama dengan 3/8. Jadi 3/8 dari adalah kali 240. Sama-sama dibagi 3 dapat 22. Ya kan? Sama-sama dibagi 8 dapat 30. Jadi 22 ditambah 3 kali 30, 90. 112. Yang B jawabannya. Soal ke-46. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan X, Y per 2X tambah 3Y, maka nilai dari X ditambah Z per Y adalah. Jadi di sini kita harus mencari nilai Z-nya terlebih dahulu. Jadi Z sama dengan X kali Y. Jadi X-nya 5. Kita kalikan dengan Y, yaitu min 3. Per 2X. Jadi 2 dikali 5. Ditambah dengan 3 dikali Y. Min 3. Jadi 5 dikali min 3 adalah min 15 per 2 kali 5, 10. Ditambah min 9. Jadi min 15 per 10 kurang 9. Min 15 per 1 atau sama dengan min 15. Nilai Z-nya. Nilai Z. Nah, sekarang kita langsung melihat pertanyaan soal. Dimintanya adalah X ditambah Z per Y. X-nya sudah ada 5 ditambah Z. Ditambah min 15 per Y. Y-nya min 3.
Jadi 5, ini kita kalikan ke dalam jadi negatif, min 15, min 3. 5 dikurang 5, min 15 adalah min 10 per min 3. Nah, min habis, jadi positif, 10 per 3. Nah, 10 per 3, kita cari kelipatan 3 yang dekat ke 10. Kurang boleh, tapi lebih nggak boleh, yaitu 9. Supaya jadi 10 tambah 1 per 3. 9 per 3 ditambah 1 per 3. Nah, 9 per 3 adalah 3. Ditambah 1 per 3, 0,33. Dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 3,33. Dan seterusnya. Nah, dengan demikian jawaban kita adalah yang B. Soal yang ke-47, nilai dari akar dari 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Jadi kita lihat yang di sini dulu. 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, kalau ada bilangan, katakanlah A pangkat M dikali A pangkat N per A pangkat P, ini sama dengan, nah kalau dia perkalian, pangkatnya kita tambah. Nah, di sini ada pembagian. Nah, di sini kita kurang. Seperti itu. Jadi yang ini, 3 pangkat 3 ditambah 7, kita kurangkan dengan 2. 3 pangkat berapa? 3 tambah 7, 10. Kurang 2. Jadi 3 pangkat 8. Jadi soal kita itu bisa kita tulis seperti ini. Akar dari 3 pangkat 8. Nah, sebelumnya kita sudah buat kalau akar dari A pangkat M ini sama dengan A pangkat M per 2. Nah, jadi yang hijau ini itu sama dengan akar dari, ya kan? Akar 3 pangkat 8 jadinya adalah A 3 8 per 2, yaitu 3 pangkat 4. Nah, seperti itu. Jadi, akarkan lagi. Jadi, 4-nya bagi 2. Jadi, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Jawabannya yang C. Soal yang ke-48, 39 tambah 81 dikurang 13 kali 0. Nah, perlu kita ingat bahwa yang kita cari terlebih dahulu adalah bentuk perkalian yang di sini. 13 kali 0 sama dengan 0. Ya kan? Jadi yang tersisa adalah 39 ditambah 81 kurang 0, ya kan? Nggak usah ditulis. Jadi 39 tambah 81 adalah 120. Jawabannya yang E. Soal ke-49, 3 kali 4 bagi 4 tambah 1 tambah 9 kurang 7. Ya, kita cari yang terkuat dulu. Antara perkalian dan pembagian sama-sama kuat, ya kan? Tetapi, pada penjumlahan dan pengurangan, kali ataupun bagi lebih kuat. Jadi yang kita selesaikan adalah yang ini. Jadi di sini 3 dikali 4 dibagi 4. Baru kemudian kita tambahkan dengan 1 tambah 9 kurang 7. Nah, ini kan habis ya. Jadi 3 ditambah 1 tambah 9, 10 kurang 7. Ya kan? 3 ditambah 10 kurang 7, 3. 3 tambah 3, 6. Jadi jawabannya yang B. Soal yang ke-50, soal yang terakhir. Nah, di sini dikurungkan. Nah, kalau dikurungkan, nah itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ya kan? Walaupun sebenarnya di sini ada pembagian, tapi karena dia dikurungkan, nah itulah yang kita operasikan terlebih dahulu. Jadi 13 tambah 41 ditambah 6, itu hasilnya adalah 60, bagian yang dalam kurung ya. Nah, kemudian baru kita bagi 60 yang di sini. Jadi 60 bagi 60, 1. Jawabannya yang A. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat.